Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tri Ayuni, NIM 20200-152 dari Prodi Agribisnis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai integrated farming atau pertanian terpadu. Integrated farming atau pertanian terpadu yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian integrated farming, tujuan integrated farming, ciri-ciri integrated farming, manfaat pada integrated farming, kendala pada integrated farming, prinsip keterpaduan integrated farming, model integrated farming, dan yang terakhir, macam-macam integrasi tanaman dengan komponen dari sistem pertanian terpadu. Apa sih pengertian integrated farming itu? Jadi, integrated farming atau pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Tujuan dari pertanian terpadu sendiri meliputi 4F. Sebelumnya, tujuan dari sistem ini adalah untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang para petani, yaitu berupa pangan, sandang, dan papan. Pertanian dengan sistem terpadu diharapkan mampu menghasilkan kesejahteraan meliputi 4F. 4F itu sendiri, yaitu food, feed, fuel, dan fertilizer. Food yaitu pertanian terpadu diharapkan dapat menghasilkan pangan lebih beragam seperti beras, sayuran, daging, dan ikan. Feed sendiri yaitu limbah dari pengolahan produk pertanian seperti dedak dan bukil jagung dapat diolah kembali menjadi konsentrat untuk pakan ternak dan perikanan. Fuel sendiri bahan bakar biogas dapat diperoleh dari pengolahan kotoran ternak sehingga dapat mencukupi kebutuhan energi rumah tangga. Dan yang terakhir, fertilizer, yaitu limbah dari kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk pupuk cair dan pupuk padat. Yang selanjutnya, ciri-ciri integrated farming meliputi 1. Pengelolaan pertanian secara luas dan komprehensif. 2. Berorientasi pada produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan diterima secara sosial dan menguntungkan secara ekonomi. Yang ketiga, suatu sistem yang mandiri dengan sistem LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture. Dan yang terakhir, sistem mampu berjalan dengan baik tanpa ketergantungan asupan dari luar sistem dan dapat diukur pada setiap tahapan. Lanjut, manfaat pada integrated farming atau pertanian terpadu meliputi 1. Pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga aliran nutrisi dan energi berimbang. Yang kedua, keseimbangan energi tersebut yang dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keberlanjutan produksi terjaga. Yang ketiga, input dari luar minimal bahkan tidak diperlukan sama sekali karena adanya daur limbah di antara organisme penyusunya. Yang keempat, biodiversitas meningkat, apalagi dengan penggunaan sumber daya lokal. Dan yang terakhir, peningkatan fiksasi nitrogen, resistensi tanaman terhadap jasad pengganggu lebih tinggi, dan hasil samping bahan bakar biogas untuk rumah tangga. Kendala integrated farming atau pertanian terpadu. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kendala integrated farming ini, meliputi 1. Belum memahami sistem pertanian terpadu secara benar oleh berbagai pihak, yaitu petani dan fasilitator. Yang kedua, model sistem pertanian terpadu yang dikembangkan belum sesuai dengan ekosistemnya. Yang ketiga, tingkat hasil dan produktivitas sistem pertanian terpadu belum meyakinkan petani pada umumnya. Dan yang terakhir, kebijakan pembangunan pertanian belum mendukung secara jelas pengembangan sistem pertanian terpadu.
Prinsip keterpaduan integrated farming atau pertanian terpadu. Prinsip yang pertama, agroekosistem yang beraneka-ragaman tinggi yang memberi jaminan yang lebih tinggi bagi petani secara berkelanjutan. Prinsip yang kedua, diperlukan keanekaragaman fungsional yang dapat dicapai dengan mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi dan berhubungan dalam interaksi sinergik dan positif. Dan bukan hanya kestabilan saja yang dapat diperbaiki, namun juga produktivitas sistem pertanian dengan input yang lebih rendah. Prinsip yang ketiga, menentukan kombinasi tanaman, hewan, dan input yang mengarah pada produktivitas yang tinggi, keamanan produksi, serta konservasi sumber daya yang relatif sesuai dengan keterbatasan lahan, tenaga kerja, dan modal. Yang selanjutnya, model integrated farming atau pertanian terpadu. Bisa dilihat model tersebut di layar, merupakan contoh model pengembangan pertanian terpadu berupa mina padi untuk lahan sawah dengan kombinasi tanaman, ternak, dan ikan. Macam-macam integrasi tanaman dengan komponen dari sistem pertanian terpadu. Tanaman yang diintegrasikan dengan ternak sapi mampu memanfaatkan produk ikutan dan produk samping tanaman atau sisa-sisa hasil tanaman untuk pakan ternak dan sebaliknya. Ternak sapi dapat menyediakan bahan baku pupuk organik sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman. Penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk organik pada sistem komplementasi tanaman ternak terbukti telah mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta mengurangi biaya produksi. Nah, di sisi lain juga produk pertanian organik mempunyai prospek yang lebih cerah dibanding dengan produk pertanian yang syarat dengan bahan organik. Berikut merupakan salah satu macam integrasi tanaman dengan ternak sapi. Tanaman sendiri berupa tanaman padi, dengan ternaknya sendiri berupa sapi. Integrasi tanaman padi dengan ternak. Usaha pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan persawahan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lokal dan produk samping tanaman padi. Pola pengembangan ini dikenal dengan integrasi padi ternak. Pelaksanaan sistem ini dilaksanakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil samping tanaman padi, seperti jerami padi dan hasil ikutan berupa dedak padi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sapi sebagai pakan sapi. Sedangkan kotoran ternak sapi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah di areal pesawahan. Kotoran sapi berupa feses, urin, dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair untuk dimanfaatkan di areal pesawahan. Sedangkan sisanya dapat dijual untuk menambah pendapatan petani. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.